SuperTalkit.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini masih pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita sudah mulai bertatap muka di kelas, di sekolahan, supaya nanti pembelajaran yang sudah lalu, yang sudah pernah saya sampaikan, barangkali ada yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan dan bisa langsung saya jelaskan secara langsung. Kita hari ini masih belajar tentang ekosistem. Pada pembahasan ekosistem kemarin ada ekosistem darat, ada ekosistem perairan, ada ekosistem buatan. Ekosistem darat, ekosistem perairan sudah kita bahas pada video yang kemarin. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem buatan. Nah, setelah kalian nanti mempelajari tentang ekosistem buatan, diharapkan nanti kalian bisa mengetahui apa manfaat dari ekosistem buatan, kemudian apa sih sesungguhnya itu ekosistem buatan. Kemudian kalian mengetahui macam-macam dari ekosistem buatan. Materi ini sangat mudah, sangat gampang, sedikit. Nanti bisa kalian catat, barangkali yang belum memiliki buku pendamping. Yang sudah memiliki seperti biasa cukup dikasih tanda. Oke, tidak usah menunggu lama, kita mulai saja pembahasan dari ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja diciptakan oleh manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari manusia itu sendiri. Apa sih kebutuhan dari manusia itu sendiri atau manfaat dari ekosistem buatan? Ini beberapa manfaat dari ekosistem buatan. Yang pertama adalah sebagai sumber air. Memang sengaja dibuat supaya ada sumber air di situ. Salah satu contohnya adalah waduk ataupun bendungan. Kemudian yang kedua adalah manusia membuat tambak. Tujuannya untuk apa? Untuk membudidayakan berbagai jenis ikan ataupun juga udang ataupun hewan-hewan yang lain. Mungkin kalau kalian sering pergi ke pantai, kemudian sebelum pantai di situ ada tambak ikan, itu salah satunya adalah ekosistem buatan, memang yang sengaja dibuat oleh manusia. Kemudian yang ketiga, manusia membuat hutan buatan. Jadi hutan itu tidak tercipta secara alami, tetapi memang sengaja dibuat atau sengaja ditanami pepohonan, yang ditanami dengan pepohonan seperti jati, kemudian jengjeng, pinus dan sebagainya. Biasanya hutan ini pohonnya biasanya satu jenis yang ditanam. Kalau jati ya jati semua, pinus semua, seperti itu. Yang dimana hasilnya berguna sebagai kebutuhan papan, seperti pembuatan jendela, kemudian pembuatan pintu, dan untuk membangun rumah. Ini untuk kebutuhan papan. Berikutnya yang keempat adalah manusia membuat sawah. Tujuannya untuk apa? Untuk menanam padi. Nah, padi untuk apa? Ya, untuk makanan kita sebagai bahan pokok. Padi
dimakan oleh kita sebagai sumber energi yang nantinya energi itu kita manfaatkan untuk aktivitas sehari-hari dan manfaat yang lain juga ada. Ini sebagai sumber bahan pokok. Jadi ekosistem buatan bisa digunakan sebagai sumber bahan pokok, di mana ekosistem di situ nanti ditanami seperti singkong, kemudian jagung, kemudian juga padi. Dan yang kelima ini sebagai tempat rekreasi. Mungkin kalau kalian berada di Tegal atau mungkin pernah kalian pergi ke Waduk Cajaban, itu juga termasuk ekosistem buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, salah satu tujuannya itu untuk tempat rekreasi. Dan apa saja macam-macam dari ekosistem buatan ini, kalau di referensi yang lain itu sangat banyak sekali, tapi kalau kalian melihatnya ada di buku pendamping itu di situ tertulis ada 3 saja. Aslinya sangat banyak, tapi tidak apa-apa kita bahas yang di buku pendamping saja supaya kalian tidak pengetahuannya pergi kemana-mana. Yang pertama adalah bendungan. Ini saya kasih background, yaitu Waduk Cajaban. Salah satu contohnya adalah Waduk Cajaban. Ekosistem yang berupa bangunan penahan atau penimbun air yang berguna untuk irigasi atau pengairan sawah, kemudian untuk pembangkit listrik juga bisa. Pada umumnya komunitas biotik dari ekosistem ini terbentuk masih dalam fase suksesi dengan usia yang berbeda-beda. Nah, umumnya sekian banyak macam ikan, pada umumnya sekian itu seperti ikan yang ditebarkan, kemudian tidak sedikit tumbuhan pendatang tumbuh. Jadi lumayan banyak tumbuh sendiri. Nah, contohnya yaitu kiambang, kemudian juga enceng gondok. Jadi biasanya yang menutupi permukaan dan menjadi berpengaruh di waduk itu. Nah, adanya kiambang, adanya enceng gondok ini bisa juga untuk menjernihkan air. Makanya kalau kalian perhatikan, ketika ada bendungan, ada sungai yang ada enceng gondoknya, biasanya airnya cukup jernih. Tuh, ini macam ekosistem buatan. Salah satu contohnya adalah bendungan. Mungkin biasanya kalau di sini ikan yang ada di situ adalah ikan tawar, bukan ikan yang hidup di laut. Macam-macam ekosistem buatan yang kedua adalah ekosistem hutan tanaman industri. Sebuah ekosistem produksi dengan vegetasi yang terdiri atas tumbuhan budidaya yang dengan sengaja ditanam di area tertentu. Memang sengaja ditanam, tapi tanamannya adalah tanaman budidaya. Pada umumnya, jenis tumbuhan yang dibudidayakan memiliki nilai hemat tinggi atau nilai jual tinggi. Tanaman seperti tanaman mahoni ya, untuk pembuatan rumpul dan sebagainya pada pintu, jendela, kemudian jati, kemudian juga pinus, ada juga damar, ada juga kelapa sawit, kemudian karet dan lain sebagainya. Atau mungkin juga kelapa juga bisa. Ini sebagai manfaat dari hutan tanaman industri, ditanam secara sengaja, tapi tanamannya itu budidaya yang bisa menghasilkan dan bisa dimanfaatkan ketika dia sudah besar. Kemudian yang terakhir adalah agroekosistem. Apa itu agroekosistem? Sebuah sistem lingkungan yang telah dimodifikasi
dan dikelola oleh manusia untuk kepentingan produksi pangan. Kemudian juga produksi serat dan berbagai produk pertanian lainnya. Misalnya sawah irigasi. Apa itu sawah irigasi? Ini sawah dengan perairan yang teratur, ini namanya sawah irigasi. Kemudian sawah tada hujan, ini sawah dengan perairan dengan air hujan, jadi hanya mengandalkan air hujan saja. Jadi kalau tidak ada air hujan, irigasinya tidak ada, jadi ditanamnya pun ketika musim penghujan, ketika ada air hujan. Kemudian sawah surjan, mungkin kalian pernah mendengar sawah surjan, atau mungkin baru pertama kali kalian mendengar sawah surjan. Apa itu sawah surjan? Ini sawah model pertanian yang diterapkan pada petani, yaitu yang berada di pesisir Kulon Progo. Yang ada di pesisir Kulon Progo, karena kalau dilihat dari atas itu sawahnya seperti garis-garis. Garis-garis itu seperti tampak seperti pakaian surjan. Apa itu pakaian surjan? Pakaian Jawa pada zaman dahulu. Atau kalau mungkin kalian pernah mendengar kata-kata lurik, nah itu seperti itu. Jadi sawahnya seperti garis, makanya disebut dengan sawah surjan. Itu yang ada di Kulon Progo. Kemudian sawah rawa. Juga sawah rawa berarti rawa yang dijadikan sawah. Kemudian sawah pasang surut, sawah yang terletak di muara sungai atau juga di tepi pantai. Ini namanya sawah pasang surut. Perkebunan biasa seperti perkebunan sawit, perkebunan karet, dan perkebunan jagung, perkebunan tembakau dan sebagainya. Kemudian kolam, kemudian tambak, ladang, dan pekarangan. Itu adalah salah satu contoh dari agroekosistem. Nah, keanekaragamannya dipengaruhi oleh jenis tanah. Tanahnya seperti apa? Mungkin antara sawah surjan dengan sawah rawa akan berbeda, atau sawah dengan sawah pasang surut atau dengan sawah tada hujan juga nanti akan berbeda. Itu jenis sawahnya juga akan berpengaruh pada keanekaragaman jenisnya. Kemudian dipengaruhi juga oleh topografi. Apa itu topografi? Kemarin sudah saya jelaskan ketika pembahasan ekosistem, itu pada abiotik. Topografi itu jenis atau tekstur dari permukaan bumi. Mungkin ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, ada yang di lembah. Itu namanya topografi. Atau di daerah pantai, itu namanya topografi. Kemudian juga dipengaruhi oleh iklim dan budidaya di sekitar ekosistem itu. Salah satunya tadi adalah sawah surjan yang dikembangkan oleh petani pesisir Kulon Progo. Serta banyak peran dari manusia, salah satunya adalah seperti pemberian pupuk. Jadi keanekaragaman yang ada di ekosistem agroekosistem di sini juga dipengaruhi oleh manusia, dan sebagian besar dari agroekosistem ini adalah dipengaruhi oleh manusia. Salah satu contohnya adalah pemberian pupuk pada tanaman yang dibudidaya, atau juga pemberian pestisida untuk memberantas hama, baik hama yang berupa hewan ataupun yang berupa tumbuhan atau gulma. Kemudian juga dipengaruhi oleh teknologi dan lain sebagainya. Ini adalah macam-macam dari ekosistem buatan. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar buat kalian. Tetap semangat dalam belajar, jangan sampai kendor, karena masa depan kalian ditentukan bukan nanti ketika kalian sudah lulus, tapi masa depan kalian ditentukan dimulai dari sekarang dan dimulai juga dari sekarang.
Oke, tetap jaga selalu kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga, beraktivitas fisik. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalian share video ini kepada teman kalian yang mungkin belum mendapatkan materi ini. Silakan kalian like jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.